Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Indralaya, Universitas Sriwijaya Pendidikan Biologi. Di sini kami akan membawakan atau menjelaskan materi mengenai klasifikasi makhluk hidup yang telah kami buat menggunakan aplikasi Prezi. Nah, di sini kami dari kelompok 1 Indralaya beranggotakan 5 anggota kelompok, yaitu yang pertama itu adalah Aflani Dardi, yang kedua adalah Dian Murtiningrum, yang ketiga adalah Nabila Rizky Liandini, yang keempat adalah saya sendiri, Nur Oktavia, dan yang kelima adalah Tara Puspitasari. Oke, selanjutnya, di sini kami akan membawakan materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan untuk pertama kali mengenai materi ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian makhluk hidup, makhluk tak hidup, dan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini kita akan membahas mengenai makhluk hidup, makhluk tak hidup, dan ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya, coba kalian perhatikan terlebih dahulu gambar yang ada di layar monitor ini. Nah, apakah kalian pernah melihat semua gambar ini? Pasti pernah, bukan? Yang pertama, ada rumput. Yang kedua, ada monyet. Yang ketiga, ada helikopter. Yang keempat, ada burung. Yang kelima, ada bola. Yang keenam, ada tas. Dan yang ketujuh, ada ban mobil. Nah, di sini saya yakin kalian semua sudah pernah melihat gambar-gambar yang terdapat di layar monitor ini. Pasti kalian di depan rumah kalian atau di halaman rumah kalian itu ada yang namanya tanaman rumput. Nah, tanaman rumput itu bukan semata-mata langsung ada, bukan. Nah, tanaman rumput itu memerlukan waktu yang lama untuk ada di depan halaman rumah kalian. Nah, apakah tanaman rumput dan bola itu merupakan makhluk hidup? Apakah bola merupakan makhluk hidup? Nah, untuk menjawab pertanyaannya, mari kita melihat pengertian dari makhluk tak hidup. Selanjutnya, nah, makhluk tak hidup. Menjelaskan mengenai makhluk tak hidup, coba kalian lihat benda-benda yang ada di sekeliling kalian atau yang ada di dalam kelas kalian. Nah, coba lihat di gambar monitor ini. Di gambar monitor ini merupakan suasana di dalam kelas, yang mana di dalam kelas itu terdapat kursi, meja, papan tulis, lemari, jam. Nah, itu semua merupakan makhluk tak hidup. Mengapa itu semua disebut makhluk tak hidup? Karena makhluk tak hidup itu tidak memiliki rentang hidup. Mereka tidak bernafas dan mereka tidak membutuhkan energi sehingga mereka tidak makan dan tidak minum. Selain itu, mereka tidak dilahirkan. Mereka dibuat oleh makhluk hidup. Mereka dibuat oleh manusia. Nah, makhluk tak hidup ini sering juga disebut sebagai benda, yang mana benda ini akan memenuhi kebutuhan manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Sudah paham ya mengenai makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Nah, untuk makhluk tak hidup diharapkan sudah paham. Untuk slide selanjutnya, kita masuk ke pengertian makhluk hidup. Nah, makhluk hidup. Coba perhatikan gambar yang ada di monitor ya. Nah, yang pertama ini ada gambar harimau. Yang kedua, ada gambar orang atau manusia. Kita juga sebagai manusia. Yang ketiga, ada gambar pohon. Yang keempat, jerapah. Kelima, orang. Keenam, pohon lagi. Dan ketujuh, ada polisi. Polisi itu merupakan orang ya. Nah, pasti juga di rumah kalian juga mempunyai hewan peliharaan, bukan? Seperti kelinci, ayam, ataupun hewan peliharaan lainnya. Apakah mereka langsung besar? Apakah mereka lahir langsung bisa berjalan? Tentu tidak. Nah, itu semua membutuhkan proses dan semua makhluk hidup membutuhkan makan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Makhluk hidup itu merupakan benda yang mempunyai nyawa, yang mempunyai siklus kehidupan. Nah, makhluk hidup ini memiliki tingkat kompleksitas dan organisasi yang tidak ditemukan pada benda-benda tak hidup. Mereka mempunyai organ-organ untuk berfungsi, untuk menjalankan kehidupannya, dan untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, jadi bagaimana sih ciri-ciri makhluk hidup? Untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, kita pergi ke
slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke slide ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Nah, ciri-ciri makhluk hidup. Coba perhatikan. Ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? Ada banyak bukan? Nah, di sini saya akan membahas 3 ciri-ciri makhluk hidup. 3 ciri-ciri utama yang harus dimiliki oleh makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas. Kedua adalah makan dan minum. Yang ketiga adalah bergerak. Yang pertama bernafas. Coba kalian tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah, setiap makhluk hidup pasti bernafas. Bernafas itu berfungsi untuk menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Bernafas harus dilakukan oleh makhluk hidup. Jika makhluk hidup berhenti bernafas, artinya makhluk hidup itu tidak bisa lagi menjalankan metabolisme tubuhnya, dan makhluk hidup tersebut akan mati karena tidak bisa menjalankan organisasi atau organisme-organisme di dalam tubuhnya. Yang kedua adalah makan. Makan. Setelah itu minum. Mengapa makhluk hidup membutuhkan makan dan juga minum? Makhluk hidup membutuhkan makan dan juga minum karena makan dan minum itu dibutuhkan untuk membuat energi di dalam tubuh kita. Nah, energi di dalam tubuh kita itu nantinya akan digunakan ke ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu bergerak. Bergerak, jika tidak ada energi di dalam tubuh kita, maka kita akan lesu untuk bergerak. Maka kita tidak akan semangat untuk bergerak. Maka dari itu, makhluk hidup itu harus makan untuk bisa melakukan aktivitas bergerak. Setiap makhluk hidup pasti akan bergerak. Tidak ada makhluk hidup yang tidak bergerak. Karena makhluk hidup memerlukan pergerakan untuk berpindah ke suatu tempat ke tempat lain untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai ciri-ciri makhluk hidup lain dan klasifikasi makhluk hidup akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Untuk itu, saya pamit undur diri. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup lainnya. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Coba kalian perhatikan gambar pada di samping ini. Samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu sewaktu kecil? Tentu saja tidak sama, bukan? Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses inilah yang dinamakan dengan tumbuh. Oh iya, apakah kalian tahu bedanya tumbuh dan berkembang? Jadi, tumbuh merupakan perubahan ukuran organisme karena bertambahnya sel-sel setiap tubuh organisme yang tidak bisa diukur atau bersifat kuantitatif. Misalnya ketika kalian mengukur tinggi tanaman. Sedangkan berkembang merupakan salah satu perubahan organisme ke arah kedewasaan dan biasanya tidak bisa diukur atau bersifat kualitatif. Misalnya, pada tanaman dilihat dari munculnya daun, bunga, dan buah. Ciri selanjutnya yaitu reproduksi atau berkembang biak. Reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Contoh dari reproduksi pada hewan yaitu dengan cara bertelur, melahirkan, tunas, ataupun membelah diri. Dan sebagai contoh nih, kamu lahir dari ayah dan ibumu. Sedangkan pada hewan itu contohnya ayam yang sedang bertelur. Ciri selanjutnya yaitu beradaptasi atau menyesuaikan diri. Beradaptasi merupakan proses menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitar. Nah, pada gambar di samping ini merupakan contoh adaptasi. Di sana terdapat hewan yaitu bunglon yang dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang dihinggapinya. Proses inilah yang dinamakan dengan adaptasi. Ciri selanjutnya adalah iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Iritabilitas adalah suatu kemampuan untuk menanggapi rangsangan. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Bagaimana reaksi kamu jika tiba-tiba sorot lampu yang sangat terang masuk ke matamu?
Tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak matamu, bukan? Nah, dari contoh ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsangan inilah yang disebut dengan iritabilitas. Ciri selanjutnya, yang terakhir yaitu ekskresi. Ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa atau metabolisme pada makhluk hidup. Contoh ekskresi pada manusia yaitu pada gambar di samping ini yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia akan mengeluarkan keringat dari kulit akibat cuaca yang sangat panas. Oke semuanya, sekian materi tentang ciri-ciri makhluk hidup yang saya sampaikan. Semoga kalian semua paham ya. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, setelah mengetahui apa beda makhluk hidup serta makhluk tak hidup, serta bagaimana ciri-ciri makhluk hidup, lantas menurut kalian, apakah makhluk hidup itu hanya terbatas pada hewan dan tumbuhan saja? Hewan yang sering kita lihat pada kehidupan sehari-hari contohnya yaitu anjing, kucing, ataupun burung-burung yang berterbangan. Sedangkan tumbuhan yang sering kita lihat contohnya seperti pohon jambu, pohon mangga, pohon rambutan. Menurut kalian, apakah makhluk hidup ini hanya terbatas pada hewan dan tumbuhan saja? Tentu tidak. Ada makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil sehingga kita tidak bisa melihat makhluk hidup ini. Makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan yang kita sebutkan tadi, itu bisa kita lihat secara langsung tanpa menggunakan alat bantu yang disebut dengan makroskopis. Nah, sedangkan makhluk hidup yang ukuran sangat kecil ini sehingga membutuhkan alat bantu bagi kita untuk melihatnya, itu disebut dengan mikroskopis. Lantas alat bantunya apa ya? Alat bantunya yaitu mikroskop. Nah, apa saja ya yang termasuk ke dalam makhluk hidup mikroskopis ini? Yaitu ada dua kelompok, yaitu Monera dan Protista. Yang termasuk ke dalam Monera ini contohnya yaitu bakteri. Nah, ciri dari Monera ini yaitu tidak memiliki membran inti sel, sehingga dia disebut dengan prokariotik. Nah, karena dia tidak memiliki membran inti sel ini, materi genetiknya itu tersebar di seluruh tubuhnya. Sedangkan Protista ini cirinya yaitu memiliki membran inti sel yang disebut dengan eukariotik. Contoh dari Protista ini yaitu amoeba ataupun paramecium. Nah, Monera bereproduksi dengan cara membelah diri. Protista ini dapat membelah diri ataupun secara seksual dengan penyatuan inti sel. Kemudian di sini terdapat kelompok lain yang terpisah dari Monera dan Protista, yaitu kelompok jamur atau fungi. Jika kita lihat di sini, bentuk dari jamur ini sekilas mirip seperti tumbuhan ya, yang memiliki batang dan bagian seperti payung ini seperti daun ya. Padahal jamur ini tidak termasuk ke dalam tumbuhan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan makhluk hidup ini atau jamur ini tidak memiliki klorofil sehingga dia tidak mampu melakukan fotosintesis. Oleh karena itu, untuk mendapatkan makanan atau nutrisi bagi kehidupannya, fungi ini memiliki 3 cara, yaitu yang pertama sebagai saprofit, yaitu mengambil nutrisi dari makhluk-makhluk hidup yang telah mengalami kematian, atau sebagai parasit, yaitu mengambil nutrisi dari makhluk hidup, yang masih mengalami perkembangan dan pertumbuhan, ataupun sebagai bersimbiosis, atau artinya dia melakukan interaksi dengan makhluk hidup lain sehingga sama-sama menguntungkan. Nah, contoh dari simbiosis ini yaitu lumut kerak. Nah, lumut kerak itu sebenarnya adalah simbiosis antara jamur dengan alga. Jamur ini bereproduksi dengan cara seksual ataupun dengan aseksual. Secara aseksualnya yaitu secara fragmentasi. Fragmentasi ini artinya tubuh dari jamur ini dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian ini kemudian akan berterbangan oleh faktor-faktor tertentu, contohnya tertiup angin,
Kemudian apabila terdapat pada tempat yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan lingkungannya, kebutuhan pertumbuhannya, maka dia baru bertumbuh dan berkembang. Ataupun secara spora, yaitu dia memproduksi sebuah spora, kemudian tersebar tertiup angin, sama seperti fragmentasi tadi. Apabila tempatnya cocok, maka dia baru tumbuh. Nah, jamur dibagi menjadi zigomikota, askomikota, basidiomikota, dan deuteromikota, yang dimana keempat ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Zigomikota contohnya adalah jamur yang ada di roti. Pernahkah kalian memperhatikan jamur yang ada di roti? Nah, itu tuh sebenarnya termasuk ke dalam zigomikota. Ukurannya sangat kecil, tidak bisa kita lihat. Kita melihatnya mungkin hanya bentuk bintik-bintik saja, bintik-bintik hitam, bintik-bintik hijau ya. Nah, itu sebenarnya adalah jamur, ukurannya sangat kecil, termasuk ke dalam zigomikota. Sedangkan askomikota ciri khasnya yaitu memiliki askus. Apa itu askus? Askus adalah sebuah kantung tempat memproduksi spora-spora. Selanjutnya yaitu basidiomikota. Ciri khas dari basidiomikota ini dia memiliki tudung-tudung seperti yang gambar yang di sini yang kita lihat, dia memiliki seperti payung. Nah, kalau dia memiliki seperti payung ini dia termasuk ke dalam basidiomikota. Contohnya yang sering kita makan dalam kehidupan sehari-hari yaitu jamur kuping ya yang ada di Taiwan. Nah, itu termasuk ke dalam basidiomikota. Kemudian di sini ada deuteromikota. Nah, dia ini satu-satunya jamur yang tidak diketahui bagaimana reproduksi seksualnya. Nah, itulah kelompok makhluk hidup selain hewan dan tumbuhan yang dimana Monera dan Protista termasuk mikroskopis tidak dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan kelompok jamur ini ada dua ya. Ada yang bisa kita lihat secara langsung dan ada yang membutuhkan alat bantu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hewan ya. Halo adik-adik, selanjutnya kalian akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup Kingdom Plantae bersama Kak Dian. Adik-adik, apakah kalian tahu apa itu Kingdom Plantae? Kingdom Plantae ini sering loh kita lihat di lingkungan sekitar kita. Coba tebak apa itu Kingdom Plantae? Ya, benar. Kingdom Plantae adalah tumbuhan. Plantae adalah salah satu kingdom dalam taksonomi yang disebut sebagai tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki akar, batang, daun, dan mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Adik-adik, setiap makhluk hidup pasti memiliki karakteristiknya, termasuk kingdom Plantae. Nah, yuk kita bahas karakteristik dari Kingdom Plantae ini ada apa aja sih? Nah, yang pertama karakteristik tumbuhan atau Kingdom Plantae ini yang pertama adalah multiselular, artinya tumbuhan adalah organisme yang memiliki banyak sel. Kemudian autotrof. Autotrof artinya tumbuhan mampu menghasilkan makanannya sendiri. Selanjutnya, karakteristik tumbuhan adalah eukaryotik, yang artinya tumbuhan adalah organisme yang telah memiliki membran inti sel. Tumbuhan juga memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Adik-adik, tumbuhan dapat hidup di berbagai tempat, misalnya di tempat yang kering, lembab, maupun di perairan. Adik-adik, tumbuhan mampu berfotosintesis dalam rangka menghasilkan makanan. Nah, tumbuhan juga dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum ataupun pati. Adik-adik, Kingdom Plantae itu terdapat 3 filum loh di dalamnya. Filum yang pertama itu adalah filum Pterodophyta, yang kedua adalah filum Bryophyta, dan yang ketiga adalah filum Spermatophyta. Yuk kita bahas satu-satu filum yang ada di Kingdom Plantae. Yang pertama adalah filum Pterodophyta. Nah, coba adik-adik lihat gambarnya. Pasti kakak yakin kalian sudah sering melihatnya ya. Ada di taman, ada di kebun-kebun, ada di rumah, maupun ada di tembok sekolah. Coba tebak apa namanya?
Benar sekali, tumbuhan paku-pakuan. Bukan berarti tumbuhan ini seperti paku ya. Adik-adik, tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta adalah tumbuhan kormus, yang artinya batang, akar, dan daunnya terlihat dan dapat dibedakan. Adik-adik, karena tumbuhan paku-pakuan ini organnya terlihat dengan jelas, maka dia memiliki pembuluh xilem dan phloem juga. Nah, adik-adik, film Pteridophyta ini dapat ditemukan di berbagai tempat, khususnya di tempat yang lembab dan teduh. Film Pteridophyta menghasilkan keturunan atau bereproduksi dengan dua cara, adik-adik. Yang pertama, menghasilkan spora, kemudian tumbuhan paku-pakuan juga mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Berbeda dengan tumbuhan yang lainnya, film Pteridophyta tidak memiliki bunga dan buah. Dan tumbuhan paku-pakuan memiliki rizom yang strukturnya ini mirip dengan akar. Adik-adik, di film Pteridophyta terdapat 4 kelas loh. Yang pertama ada kelas paku purba atau Silopsida. Kemudian ada paku kawat yang disebut sebagai Lycopsida. Yang ketiga ada paku ekor kuda atau Phenopsida. Dan yang terakhir adalah paku sejati atau Pteropsida. Di antara keempat kelas ini, kelas paku sejatilah yang spesiesnya paling banyak ditemukan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke film Bryophyta. Nah, adik-adik, film Bryophyta. Coba adik-adik lihat gambarnya. Wah, pasti adik-adik sudah sering menemukan film ini. Ayo coba tebak apa nama dari film ini? Iya, kita sering menyebutnya sebagai lumut. Lumut adalah tumbuhan yang tidak memiliki organ tubuh sejati atau akar, batang, dan daunnya belum dapat dibedakan. Adik-adik, tumbuhan lumut ini dapat hidup di tempat yang lembab dan teduh. Dan sering juga disebut sebagai tumbuhan peralihan Talophyta atau tumbuhan yang belum dapat dibedakan antara daun, akar, batang, dan Cormophyta adalah tumbuhan yang dapat dibedakan antara batang, akar, dan daunnya. Karena organ-organ pada tumbuhan lumut itu belum sejati, maka dia tidak memiliki xilem dan phloem. Tetapi sama dengan tumbuhan yang lainnya, lumut memiliki kemampuan berfotosintesis untuk menghasilkan makanan. Nah, adik-adik, film Bryophyta ini mengalami dua fase kehidupan. Yang pertama adalah fase gametofit, yaitu fase di mana lumut menghasilkan gamet, dan sporofit di mana lumut menghasilkan spora. Adik-adik, film Bryophyta sama dengan film Pteridophyta, yaitu mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Nah, coba dilihat contoh-contoh atau kelas yang ada pada film Bryophyta. Yang pertama ada lumut hati, yang kedua ada lumut tanduk, dan yang ketiga ada lumut daun. Dari namanya saja sudah mewakili morfologinya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke film yang ketiga, yaitu film Spermatophyta. Adik-adik, apakah kalian sudah tahu apa itu film Spermatophyta? Ya, film Spermatophyta adalah tumbuhan berbiji yang tentunya akan menghasilkan biji. Biji ini berasal dari perleburan antara putik dan benang sari. Dari biji-biji inilah maka akan terbentuk individu baru. Nah, adik-adik, film Spermatophyta itu memiliki dua subdivisi, yaitu divisi yang pertama adalah Gymnospermae atau yang sering dikenal sebagai biji terbuka. Apa sih biji terbuka itu? Biji terbuka artinya bijinya tidak ditutupi oleh daging buah. Nah, ciri-cirinya itu adalah bunga sejati, alat kelaminnya terpisah, dan batangnya berkambium. Contoh dari tumbuhan Gymnospermae adalah pakis haji, pakis melinjo, dan pohon damar. Subdivisi yang kedua adalah Angiospermae atau
yang disebut sebagai biji tertutup. Nah, ini lawanannya dengan biji gimnosperma ya adik-adik, yang artinya bijinya itu tertutup oleh daging buah. Nah, angiospermae ini terbagi menjadi dua adik-adik, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil artinya tumbuhan berkeping satu, dan dikotil adalah tumbuhan berkeping dua. Untuk ciri-cirinya dapat kita lihat dari morfologinya, yaitu pertama ada tulang dalam menjari, menyirip, sejajar atau melengkung, serta pohonnya itu bisa berbentuk perdu, semak, ataupun herba. Contoh tumbuhan angiospermae yang monokotil adalah padi, dan contoh dari dikotilnya adalah pohon jambu. Nah, demikianlah materi Kingdom Plantae. Bagaimana adik-adik, apakah kalian sudah mengerti tentang Kingdom Plantae ini? Baik, kalau sudah mengerti, kita akan ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kak Nabila. Sampai jumpa. Baiklah, materi terakhir yaitu Kingdom Animalia. Kingdom Animalia atau biasa disebut hewan adalah organisme eukariotik atau organisme dengan sel kompleks yang multiseluler. Kingdom Animalia merupakan salah satu kingdom yang memiliki anggota yang paling banyak dan bervariasi. Secara garis besar, Kingdom Animalia dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu golongan vertebrata atau hewan bertulang belakang dan golongan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Berikut akan dijelaskan mengenai Kingdom Animalia. Yang pertama adalah karakteristik pada hewan. Karakteristik pada hewan yaitu 1. Makhluk hidup multiseluler. Yang dimaksud dengan multiseluler yaitu memiliki banyak sel. 2. Bersifat heterotrof. Yang dimaksud dengan bersifat heterotrof yaitu hewan tidak dapat membuat makanan sendiri. 3. Memerlukan oksigen. Seperti yang kita tahu bahwa semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. 4. Memiliki sel otot dan sel saraf. Sel otot untuk penggerak dan sel saraf untuk rangsangan. 5. Reproduksi umumnya seksual. Reproduksi seksual yang dimaksud artinya melalui proses perkawinan. Namun, beberapa filum juga menggunakan reproduksi aseksual. Yang 6, bentuk dewasanya selalu diploid atau 2N. Diploid maksudnya adalah sebutan untuk sel atau individu yang memiliki sel dengan 2 genom. Yang kedua, kita akan membahas apa itu hewan invertebrata. Baiklah adik-adik, invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan tidak bertulang belakang dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Hewan tersebut adalah hewan berpori, atau biasa kita sebut tergolong dalam kelompok porifera, hewan berongga yang tergolong dalam kelompok Coelenterata, cacing pipih yang tergolong dalam kelompok Platyhelminthes, cacing gilik yang tergolong dalam kelompok Nemathelminthes, cacing berbuku-buku yang tergolong dalam kelompok Annelida, hewan lunak yang tergolong ke dalam kelompok Mollusca, hewan dengan kaki beruas-ruas yang tergolong dalam kelompok Arthropoda, dan hewan berkulit duri yang tergolong ke dalam kelompok Echinodermata. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang apa sih hewan vertebrata itu. Baiklah adik-adik, vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang berasal dari perkembangan tumbuh penyokong, tubuh primer atau notokord. Notokord vertebrata hanya ada pada masa embrionik. Setelah dewasa akan mengalami penulangan menjadi sistem penyokong tubuh sekunder, yaitu tulang belakang atau disebut vertebrate. Dalam sistem klasifikasi, vertebrate merupakan subfilum dari filum Chordata.
Baiklah adik-adik, sekian penjelasan dari materi sistem klasifikasi makhluk hidup. Semoga ilmunya bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.